Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Bapak Guru yang saya hormati, dan terutama kepada peserta didik yang Ibu banggakan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai rencana tindak lanjut program PKDPJ Otak Angkatan 1 Provinsi Jawa Barat. Pembelajaran yang akan diambil itu berbasis proyek. Judul program yaitu tingkatkan gotong royong kesadaran sosial emosional. Kemudian latar belakang yang diambil dari pembelajaran ini yaitu pemikiran KHB, yaitu pemikiran berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran intelektual, dan jasmani anak-anak. Sepak bola adalah cabang olahraga yang dimainkan antara dua tim, di mana masing-masing memiliki 11 pemain. Tujuan utama dalam sepak bola adalah mencetak gol dengan menjalankan bola ke gawang lawan, sementara tim lawan berusaha mencegahnya. Kemudian kompetensi sosial emosional KSE adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Di sini saya mengambil latar belakang ini karena kurangnya kesadaran sosial emosional akan pentingnya kerjasama dan saling menghargai dalam pembelajaran di lapangan maupun di dalam kelas menjadi dasar dalam pembuatan program ini. Saya mengambil ini karena melihat situasi sekolah dari kesadaran sosial emosionalnya yang masih saya pikir masih rendah, karena masih banyak terjadinya aktivitas bullying yang masih ringan, tidak terlalu berat. Jadi saya mengambil dengan judul proyek ini. Kemudian tujuan program, murid mampu bekerja sama dalam mengintegrasikan pengetahuan maupun keterampilan dari mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia untuk memahami konsep permainan sepak bola pada pendidikan jasmani. Olahraga dan kesehatan melalui model pendidikan gerak di lingkungan intrakurikuler dengan menerapkan kesadaran sosial emosional serta menjunjung tinggi sportivitas. Di sini karena di lapangan dalam pembelajaran masih banyak terjadinya kurang saling menghargai, baik itu ketika anak perempuan dan anak laki-laki disatukan itu ada yang dinamakan saling iri, tidak mau bersatu. Jadi bagaimana caranya mereka supaya bisa belajar akan bisa saling menghargai satu sama lain. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu melakukan pendekatan terhadap murid melalui aktivitas di lapangan mengenai latar belakang keberagaman peserta didik masing-masing. Kedua, peserta didik berperan aktif dalam perencanaan pelaksanaan maupun evaluasi melalui aktivitas model pendidikan gerak di lingkungan intrakurikuler dengan menerapkan sportivitas serta menumbuhkan kreativitas sesuai dengan pemahaman masing-masing individu. Kemudian dengan bimbingan serta arahan guru, peserta didik mampu menerapkan kesadaran sosial emosional yang berlangsung secara berkesinambungan dalam proses pembelajaran maupun di kehidupan sehari-hari peserta didik.
Selanjutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yang saya ambil, yaitu struktur program yang akan dilakukan di bawah bimbingan guru maupun fasilitator lainnya dengan didukung oleh aset atau fasilitas tempat yang disesuaikan sebagai berikut. Satu, program mingguan, yaitu melakukan latihan pendidikan gerak dimulai dari keterampilan gerak dasar maupun keterampilan gerak berkelanjutan. Kemudian program bulanan yaitu mengadakan kombinasi permainan berbasis otentik yang dikaitkan dengan pembelajaran IPAS dan bahasa Indonesia yang dilakukan di sekolah maupun sesekali melakukan kunjungan terhadap sekolah terdekat. Di sini maksudnya permainan berbasis otentik yaitu permainan yang dilakukan secara nyata di lapangan dengan permainan yang sederhana. Dengan tidak menggunakan alat seperti corong ataupun gawang, tapi di sini siswa melakukan pembelajaran langsung dengan pertandingan yang sederhana dimodifikasi. Kemudian berikutnya yaitu program semesteran. Untuk kedepannya mungkin akan mengadakan orakel atau pekan olahraga antar kelas yang disesuaikan dengan tingkat kelasnya, baik itu kelas rendah maupun kelas tinggi. Jadi menyesuaikan murid yang ikut sertanya. Kemudian mitra yang terlibat yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid maupun masyarakat. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah yaitu satu, aset fisik lapangan yaitu sebagai tempat latihan atau pelaksanaan. Yang kedua, aset lingkungan, ketersediaan lapangan milik masyarakat maupun lingkungan bersih. Kemudian taman atau perkebunan yang ada di sekitar sekolah dijadikan sebagai sarana tempat belajar. Dan yang ketiga yaitu aset sosial, di mana bekerja sama atau berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Yang keempat, aset finansial, yaitu berupa biaya operasional sekolah yang disediakan di sekolah maupun dari keuangan-keuangan lainnya. Yang kelima, aset manusia. Di sini mungkin menjadi faktor utama dalam kelangsungan proyek ini, di mana guru PJOK yang pertama kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana program, kemudian guru PJOK sebagai fasilitator utama pelaksanaan program, guru kelas sebagai fasilitator dan penilai dalam menyelaraskan keterpaduan dengan pembelajaran IPAS dan bahasa Indonesia. Di sini mungkin mendukung dari misalnya pembuatan pamflet ataupun kata-kata yang bisa mendukung ketika nanti pertandingan di lapangan menjadi lebih aktif. Kemudian murid sudah pasti di sini sebagai pelaksana program yang akan dilakukan. Kemudian orang tua memonitoring terhadap kegiatan yang dilakukan di rumah. Rencana evaluasi. Evaluasi yang akan dilaksanakan yaitu satu, melakukan analisis mengenai jenis-jenis permainan yang berhubungan dengan pendidikan gerak beserta manfaatnya dalam mengenali penerapan kesadaran sosial emosional yang dilakukan secara bertahap setiap minggunya. Kemudian mengumpulkan beberapa kuesioner yang berhubungan dengan kesadaran sosial emosional baik dari segi umpan balik murid, guru maupun aspek lainnya. Dan yang ketiga, melaksanakan pengamatan secara berkala mengenai peningkatan kualitas gerak yang telah dilakukan setiap minggunya. Dalam pembuatan proyek ini kemungkinan adanya tantangan yang bisa menjadi penghambat ataupun menjadi tidak lancarnya program ini. Yang pertama, terjadinya cuaca yang kurang mendukung pada saat melakukan kegiatan karena sekarang ini memasuki musim penghujan. Kemudian pengelolaan peserta didik
didik yang beragam latar belakang sehingga menyulitkan dalam proses evaluasi maupun perencanaan pelaksanaan kegiatan. Kemudian kegiatan sekolah yang sering bentrok dengan adanya kegiatan di luar agenda yang sudah ada, karena banyak kegiatan selain dari kegiatan ini. Dan yang terakhir adanya perbedaan pendapat pada saat diskusi sehingga proses kolaborasi dalam kegiatan sedikit terganggu. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam kegiatan rencana tindak lanjut PKG ini. Barangkali ada yang ditanyakan. Nah, silakan jika ada. Dia contoh kegiatan emosional yang suka ditunjukkan oleh siswa itu bagaimana contohnya? Misalkan di lapangan ya Bu, ketika saya melakukan pembelajaran adanya saling mengejek antara orang tua, nama orang tua, atau mungkin dari segi fisik. Terus di dalam permainan ketika dilaksanakan itu di antara mereka ada yang menyebutkan misalkan kata-kata kasar karena mereka mengalami kekalahan. Terus adanya rasa iri apabila mereka disatukan dengan tim yang mungkin bisa dibilang lebih bagus, ataupun murid tersebut kurang dalam keterampilannya, jadi mereka itu tidak mau. Nah, saya mengambil ini, jadi studi kasusnya di lapangan karena mereka kurangnya saling menghargai. Itu. Makasih. Ada lagi? Jelas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya menjelaskan ini, dan semoga kedepannya program ini menjadi terlaksana dengan baik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.